Dalam Injil Matius pasal 11 ayat 28-29. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Amin. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus cinta kita semua. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua pada Jumat pagi hari ini, tanggal 4 Agustus 2023. Kita bersyukur karena cintanya Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Yesus menanti untuk kita selalu dekat bersama dengan Tuhan. Di pagi yang indah sebelum kita beraktivitas apapun, mari kita datang kepada Yesus. Sebab Yesus berkata, marilah kepadaku. Setiap kita mungkin ada beban berat, ada masalah, Dia akan memberikan kelegaan, damai sejahtera. Pikulah kuk yang kupasang dan belajar kepadaku, karena Tuhan lembut dan rendah hati, maka jiwa kita mendapat ketenangan. Dunia tidak memberi ketenangan. Dunia bisa merubah kehidupan kita yang baik menjadi tidak baik kalau harap damai dunia. Manusia yang baik bisa menjadi congkak dan sombong. Firman Tuhan pada pagi hari dengan tema tentang kesombongannya, keangkuhannya, kecongkaannya, tentang tinggi hatinya, itu Moab. Nanti kita baca. Dan Tuhan benci orang yang sombong, tapi Tuhan mau supaya kita hidup dalam rendah hati, karena Yesus tadi dikatakan Dia lemah lembut dan rendah hati. Saya Pastor Yakub Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian, Softly and Tenderly Jesus is Calling, yaitu sungguh lembut Tuhan memanggil kita semua. Tuhan sudah panggil, pilih saya menjadi hamba Tuhan, sehingga hidup kita berubah sebagai ciptaan yang baru di dalam Kristus. Amin. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Amin. Memanggil aku dan kau. Amin. Haleluya. Ia berjanji kan setia menanti aku dan kau. Amin. Haleluya. Hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Amin. Cintanya Tuhan Yesus luar biasa. Seringkali kita tidak menganggap Tuhan, tapi padahal Tuhan Yesus cinta kita semua. Seringkali kita meremehkan Tuhan. Seringkali manusia bikin duka cita hati Tuhan. Sedangkan dalam Efesus pasal 4 ayat 30, jangan mendukakan Roh Kudus, tapi marilah membuat hati Tuhan senang. Sesuai dengan Yesaya pasal 62 ayat 5, dikatakan mari kita membuat hati Tuhan senang. Saya mau baca. Ada kata-kata membuat hati Tuhan gembira dalam Yesaya pasal 62 ayat yang kelima. Demikianlah Dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu, dan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikian Allahmu akan girang hati atasmu. Amin. Marilah kita hidup di dunia sekali ini membuat hati Tuhan senang. Membuatlah menyenangkan hati Tuhan, sehingga kita menjadi perkenanan di hati Tuhan. Manis lembut Tuhan Yesus memanggil saudara dan saya. Amin. Haleluya. Ia berjanji kan setia menanti aku dan kau. Amin. Haleluya. Hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah.
Amin, haleluya. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Amin, haleluya. Hai mari datanglah, percayalah hanya kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil saya dan kau. Amin, haleluya. Tertulis dalam Yesaya 57 ayat 15, demikian firman Tuhan. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya, dan yang maha kudus namanya, itulah Yesus Kristus Bapa kita. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama dengan orang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati, dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Hai mari datanglah pada Yesus. Amin, haleluya. Hai mari datanglah orang berdosa, mari datanglah. Tuhan Yesus menanti dengan setia. Hai mari datanglah. Haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya bola kebesaran, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur hanya kepada-Mu, dan kami memuji nama-Mu yang agung itu. Mari datanglah pada Yesus. Amin, haleluya. Tuhan Yesus, sucikan hatiku, sucikan pikiranku dan mulutku Bapa. Sebentar kami mau baca firman-Mu ya Tuhan Yesus. Bawalah aku dalam kebenaran-Mu. Aku menanti-nantikan Engkau Yesus. Terima kasih Bapa. Kami percaya pagi yang indah ini Tuhan, kami menikmati hadirat-Mu. Kami akan datang kepada-Mu Yesus, Juru Selamat kami. Jiwaku merindukan-Mu Bapa. Biar Kau bentuk hidup kami, supaya Kau lemah lembut, rendah hati seperti Engkau Bapa. Terima kasih Bapa. Berfirman sebentar kami baca firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami hamba-Mu sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya.
Amin. Puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Tuhan begitu baik. Tuhan pelihara hidup kita karena kita datang kepada Yesus. Dia janjinya dan amin. Dalam Yesaya 57 ayat 15, ini menjadi favorit saya. Ayat ini yang saya cintai karena Yesus cinta kita semua. Tuhan berfirman dalam Yesaya pasal 57 ayat 15, sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya, dan yang maha kudus namanya, itulah Yesus. Yesus menduduki tempat yang maha tinggi, maha mulia, bersemayam di tempat yang maha kudus. Tetapi kata Tuhan Yesus, aku bersemayam di tempat tinggi dan tempat kudus, tapi juga aku bersama dengan orang remuk dan rendah. Tuh banyak Yesus. Karena Yesus rendah hati, lemah lembut dan rendah hati dalam Matius 11, 28, 29. Dan kata firman Tuhan berikutnya, untuk menghidupkan semangat orang-orang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang yang remuk. Mari kita mau datang kepada Yesus dengan sikap yang rendah hati. Jangan seperti Moab, nanti kita baca tentang kesombongannya, keangkuhannya, kecongkannya, tentang tinggi hatinya. Itu dibenci sama Tuhan. Tapi mari kita datang kepada Yesus. Kita merendah hati. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Saya mau baca firman Tuhan saat ini atas rahmat anugerah Tuhan. Supaya selesai nanti Nabi Yeremia pasal 48. Karena cukup panjang ayatnya. Kita mau baca pagi ini dari ayat 11 sampai 29. Demikian firman Tuhan. Moab hidup aman dari sejak masa mudanya. Dia hidup tenang seperti anggur di atas endapannya. Tidak dituangkan dari tempayan yang satu ke tempat yang lain. Tidak pernah masuk ke dalam tempat pembuangan. Sebab itu rasa yang tetap padanya dan baunya tidak berubah. Sebab itu sesungguhnya waktunya akan datang, demikian firman Tuhan, bahwa aku akan mengirim kepadanya tukang-tukang yang akan menuangkannya, mencurahkan tempayan-tempayannya dan memecahkan buyung-buyungnya. Maka Moab akan menjadi malu oleh karena dewa Kamos, sama seperti kaum Israel menjadi malu oleh karena Betel, kepercayaan mereka. Lihat ini, Moab itu punya dewa namanya dewa Kamos, bukan Tuhan. Dia sombong, dia tinggi hati, dia tidak takut akan Tuhan. Maka terima risikonya. Mari kita baca berikut 14. Bagaimana kamu berani berkata, kami adalah pahlawan-pahlawan, orang-orang gagah perkasa untuk berperang. Sombong nih saudara. Ya, dia bilang dia gagah perkasa, pahlawan-pahlawan, siap untuk berperang. Lihat berikutnya. Pembinasa Moab telah maju menyerang dia. Teruna-turunannya yang pilihan telah turun ke pembantian. Demikian firman Raja yang namanya Tuhan semesta alam. Bencana Moab sudah hampir datang. Malapetakannya sangat segera sampai. Ratapilah dia, hai semua yang ada di sekitarnya. Hai semua yang mengenal namanya. Katakanlah, sungguh sudah patah tampuk kekuasaan tongkat kangen itu. Hancur orang sombong, hancur saudara. Ya, tidak boleh sombong, belajar kita rendah hati, takut sama Tuhan ya. Apalagi kita diciptakan sama Tuhan dari debu. Kita cacing, gak ada arti apa-apa. Semua berarti karena Tuhan Yesus. Berikutnya saya mau baca ayat 18. Turunlah dari kemuliaanmu dan duduklah di atas kotoran, hai putri Dibon yang sudah lama menetap. Sebab pembinasa Moab sudah maju menyerbu engkau, memusnahkan tempat-tempatmu yang berkubu. Berdirilah di tepi jalan dan tinjaulah, hai penduduk Arur. Tanyakanlah kepada orang yang lari dan yang terluput. Katakanlah, apakah yang telah terjadi? Moab sudah malu karena ia terkejut. Merataplah dan berteriaklah. Beritahukanlah di sungai Arnon, sungguh Moab sudah binasa. Hancur saudara. Orang yang sombong tinggi hati, sombong hancur. Karena dia bilang kami adalah pahlawan-pahlawan, orang gagah perkasa, siap berperang. Sombong, dia tidak takut akan Tuhan. Berikutnya saya membaca ayat 21. Penghukuman telah berlaku atas daerah dataran tinggi, atas kota-kota Holon, Yahas, Mefaat, Dibon, Nebo, Bet Diblataim, Kiryataim, Bet Kamul, Bet Meon, Keriot, Bosra, dan atas segala kota negeri Moab yang jauh dan yang dekat. Telah patah tanduk kekuatan Moab, dan dengan kekuasaan telah pecah. Demikian firman Tuhan. Buatlah dia mabuk, sebab dia membesarkan diri terhadap Tuhan. Moab akan berguling-guling dalam muntahnya, dan dia sendiri pun akan menjadi tertawan orang. Apakah bukan Israel tadinya yang menjadi tertawan bagimu? Apakah dia terdapat di antara pencuri-pencuri, sehingga engkau menggeleng-geleng kepala setiap kali engkau berbicara tentang dia? Tinggalkan kota-kota dan diamlah di bukit batu, hai penduduk Moab. Jadilah seperti burung merpati yang berserang di dinding mulut tiang. Kami adalah pendengar tentang keangkuhan Moab ini. Keangkuhan Moab saudara ya. Alangkah angkuhnya dia, tentang kesombongannya, keangkuhannya,
dan kencongkannya tentang tinggi hatinya. Wah, sombong saudara. Ya, jadi orang yang sombong itu menjadi kebencian Tuhan. Coba kita baca dalam Yesaya pasal 2 ayat 17. Lihat ini saudara. Yesaya pasal 2 ayat 17. Manusia yang sombong akan ditundukkan dan orang yang angkuh akan direndahkan. Hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Amin. Mari kita mau datang kepada Yesus. Kalau di antara saudara-saudara ada yang mungkin teman sombong, keangkuhan, tidak mau cari Tuhan, coba ini bacakan ayat ini. Silakan Bapak Ibu sharekan ya kepada teman yang lain, supaya kita hormat takut sama Tuhan. Karena apa? Tuhan sendiri yang pencipta langit dan bumi, yang menciptakan segala kali. Rendah hati. Apalagi kita nih orang berdosa, nggak ada apa-apanya. Karena COVID sudah banyak mati sudah. Sakit gigi lubang nggak bisa apa-apa, datang kepada dokter gigi. Ya, sariawan ya sakit, kalau timbul saya pernah sakit sariawan, lubang gigi sakitnya ampun nggak bisa makan sudah. Itu sudah berani sombong muak. Kalau Tuhan tuh melantang orang sombong sudah ya. Tuhan benci. Maka di sini kita takut sama Tuhan. Saya kasih ayat terakhir, Yakobus pasal 4 ayat 6 dikatakan, tetapi kasih karunia yang dianugerahnya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang tongkat, tapi ia mengasihi orang yang rendah hati. Amin. Mari melalui firman-firman selalu kita baca dan dengar, membentuk sifat kita, perilaku kita yang tidak benar menjadi benar. Supaya kita rendah hati datang kepada Yesus. Karena dia maha kuasa, maha tinggi, maha mulia, maha kudus, maha sempurna, maha segala galanya. Kita adalah orang berdosa. Apa yang kita sombongkan, saudara? Ya, kita punya uang banyak, itu berkat dari Tuhan. Punya aset, punya rumah, itu berkat dari Tuhan. Mati tidak dibawa, saudara. Ya, tapi kalau kita takut akan Tuhan, hidup di dalam kebenaran firman, rendah hati, maka kita akan diberkati sama Tuhan. Sebagai ayat terakhir, Mazmur 112, orang takut akan Tuhan akan diberkati, saudara. Ya, oleh itu belajar kita takut akan Tuhan. Ikuti firman Tuhan. Rendah hati kita di depan Tuhan. Ikuti firman. Jangan melanggar firman. Mazmur 112 ayat 1, 2, dan 3. Haleluya. Berbahagialah orang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada di dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Amin. Demikian firman Tuhan. Mari kita belajar rendah hati, takut sama Tuhan, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Rubah gaya hidup kita. Kalau hidup kita kualitas tidak benar, tidak berkenan sama Tuhan, bertobat, datang kepada Yesus. Kita merendahkan hati kita kepada Tuhan. Rendahkan hidup kita. Tuhan, bentuk hidupku. Jangan seperti Lucifer sombong, hancur. Karena Lucifer ingin menyamai Tuhan, hancur saudara. Tapi bagi orang rendah hati, itu memiliki sifat Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Manis lembu Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Tuhan bentuk hidup kita supaya kita menjadi hidup seperti Yesus, rendah hati, mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Tinggi hati congkak akan dirontokkan sama Tuhan seperti Moab. Tapi pagi ini mari kita datang kepada Yesus. Hai mari datanglah, haleluya. Hai orang berdosa, kita semua orang berdosa datang kepada Yesus. Tuhan Yesus berjanji selalu setia menanti saudara dan saya, menanti Yesus. Pagi ini kita datang kepada Yesus, serahkan semua pergumulanmu pada Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus cinta kita semua. Haleluya. Aku minta ampun Tuhan, segala dosa, kesalahanku, kesombonganku, hal tidak berkenan, ampun. Bentuklah hidupku ya Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan
wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari datanglah pada Yesus. Amin. Terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita beraktivitas apapun, mari kita datang kepada Yesus, berjaga dan berdoa. Serahkan hidupmu dengan rendah hati kepada Tuhan, maka Tuhan pulihkan dan mengangkat engkau, memberkati kita semua. Amin. Tuhan Yesus bersama kita, Immanuel. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.